Sit nicely, please. Oke, next ya. Home and school environment ya. Home and school. Perhatikan tulisan yang Miss Agi beri tanda biru ya sayang. Home and school give us what we need. Jadi perhatikan sayang. Yo, tidak ada yang bergerak-gerak, tidak ada yang pegang apa-apa sayang. Ya, perhatikan Miss Agi. Lihat semuanya ke Word yang Miss Agi tampilkan. Yuk, lihat mukanya semua ke layar komputernya atau layar handphonenya masing-masing. Yuk, lihat. Look at, tidak ada lihat yang lain. Yuk, perhatikan. Home and school give us what we need. Jadi sayang, rumah dan sekolah itu memberikan kita apa yang kita butuhkan ya. Perhatikan, apa saja manfaat atau fungsi dari rumah atau sekolah ini dia. Perhatikan nomor 1. Perhatikan sayang. They give us shelter and keep us dry when it rains. Siapa yang tahu what the meaning of shelter? Nih, apa ini artinya shelter? Ya. I don't know. Siapa yang tahu? Nanti lagi kasih poin. Tahu? Tahu? Ya. Shelter itu artinya shelter. The meaning of shelter is perlindungan ya sayang. Jadi rumah dan sekolah itu memberi perlindungan untuk kita ya. Perlindungan dari apa, Miss? Dari hujan, dari apa lagi? Dari panas ya. They give us shelter and keep us dry when it's dry. Jadi rumah dan sekolah itu membuat saya keep us dry when it rains. Jadi rumah dan sekolah itu akan membuat kita tetap ketika hujan ya. Coba kalau misalnya kita tidak punya rumah, pasti kita kehujanan dan pasti kita kepanasan ya kan? Kalau kita tidak punya rumah, kalau hujan kita kena hujan. Nah, jadi rumah dan sekolah itu ada fungsinya, ada gunanya. Nah, yang kedua, we cook food to eat there. Nah, saya perhatikan rumah juga berfungsi untuk coba, biasanya mamanya masak di rumah kan sayang. Nah, jadi rumah itu bisa menjadi tempat untuk kita makan dan memasak. Ya sayang. Yang ketiga, we get water for drinking and washing there. Nah, rumah juga tempat kita untuk minum, ya kan? Ya kan sayang? Untuk kita mencuci, ya nak ya? Perhatikan sayang. Perhatikan. Boleh nggak kita nyucinya di sungai? Enggak ya, nanti kalau kita cucinya di sungai, airnya jadi kotor ya sayang. Oke, the last one. We study in the classroom. Nah, ini untuk kelas ya, ruangan kelas. Jadi, kita kalau belajar di ruangan kelas kan sayang? Coba kalau kita nggak punya kelas, kita belajarnya misalnya di luar aja. Kalau ada hujan, kita pasti kena hujan kan? Nanti kita kedinginan dan jatuh sakit. Ya kan sayang? Nah, jadi sayang, jadi rumah dan kelas itu punya manfaat ya, itu tadi manfaatnya yang Miss Egi sebutkan ada 4. Nah, jadi perhatikan sayang, perhatikan clean and healthy home and school environment help us to stay safe and healthy too. Jadi sayang, karena rumah dan sekolah itu ada manfaat untuk kita, jadi kita harus tetap membersihkan rumah kita, harus rajin-rajin dibersihkan ya, jangan sampai kotor karena rumah dan kelas yang bersih dan sehat itu dapat membuat kita jadi sehat ya. Understand? Iya. Yuk, perhatikan lagi Miss Agi. Next, caring for your yard. Apa itu yard? Siapa yang tahu? Yard. Apa ke arah? Yard ke arah? Yard Itu artinya taman. Iya, taman boleh halaman lebih tepat. Siapa di rumahnya halaman? Iya, halaman pintar. Nah, biasanya di rumah-rumah itu ada halaman kan sayang? Ada halaman, ada rumput-rumputnya ya, ada pohonnya. Nah, itu juga harus kita jaga
harus kita jaga halaman rumah kita. Taman rumah kita harus kita jaga karena di taman dan halaman rumah kita itu ada makhluk hidup di sana ya. Kalau kita tidak jaga halaman rumahnya, maka nanti makhluk hidup yang di sana bisa mati. Ya, yuk kita baca. Read together ya. Listen with Agi. The schoolyard of the yard of a home is also environment. Oh, ternyata the yard berarti yard itu termasuk environment ya sayang. Perhatikan. Yard itu termasuk environment. Jadi yard itu adalah lingkungan juga. Halaman rumah kita, taman di rumah kita itu juga lingkungan ya. Oke, perhatikan. Plants and smaller animals like insect and lizard can find everything they need to live in a healthy yard. Oke, perhatikan Miss Agi sayang. Plants and smaller animals. Plants, siapa yang bisa artikan apa itu plants? Tanaman. Iya, plants. Plants itu tanaman. Kalau smaller animals itu apa sayang? Smaller animals. Apa itu? Binatang kecil. Binatang yang kecil. Good job. Smaller animals adalah binatang kecil. Apa contohnya? Ayo. Apa contohnya binatang yang kecil? Semut. Iya. Semut. Apalagi? Kalau insek ini apa sayang? Insek ini apa artinya? Insek. Apa artinya insek? Insek artinya serangga. Nih. Serangga. Kalau lizard, apa lizard? Kadal. Iya, kadal. Itu sayang. Jadi, small animals and plants itu semuanya ada di taman kita. Coba nanti siapa yang punya taman di rumahnya, nanti Ananda semuanya pergi ke halaman rumahnya. Maksudnya lagi halaman atau taman ya, Nak. Pergi nanti ya, Nak, setelah Zoom meeting ini, coba lihat halaman di rumahnya. Apa yang bisa anak Miss Agi temukan di halaman rumahnya ya? Insya Allah ada tuh, Nak. Ada semut, ada binatang-binatang kecil. Nah, jadi sayang, perhatikan Miss Agi sayang. Kalau misalnya yard-nya kotor, your yard is dirty, maka nanti bisa mati plant sama smaller animals-nya. Tumbuh-tumbuhan dan binatang kecilnya bisa mati kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak bersihkan halaman rumahnya. Tapi kalau kita sering bersihkan halaman rumahnya, maka plant and smaller animals itu bisa hidup ya. Kasihan nggak kalau tumbuhan sama binatangnya mati? Kasihan nggak? Kasihan. Jadi kita harus sama-sama menjaganya ya, Nak ya. Karena binatang kecil dan tumbuhan itu sayang, dia dapat makanan dan minuman dari halaman yang bersih dan sehat ya. Oke. Next. Perhatikan sayang. There are activities will make a yard healthy. Nah, sayang, perhatikan sayang. Nih, ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa anak Miss Agi lakukan agar halaman rumahnya sehat. Nih, there are activities will make a yard healthy. Ini sayang, ini adalah aktivitas atau kegiatan yang bisa membuat halaman kita menjadi sehat. Apa-apa saja. Yuk, yang pertama, look at burning rubbish. Ya, apa itu burning rubbish? Siapa yang tahu? Burning rubbish? Membakar sampah. Pintar Bang Alvaro. Burning ini kan artinya membakar ya sayang. Rubbish artinya sampah. Jadi burning rubbish artinya membakar sampah. Yuk, next number 2. Picking up rubbish. Ayo, siapa yang tahu picking up? Buang sampah. No? Picking up artinya mengambil. Memungut. Iya, mengambil atau memungut ya, memungut sampah ya. Picking up rubbish artinya memungut sampah. Yuk, yang ketiga, throwing rubbish in waste bin. Ayo, siapa yang tahu throwing rubbish itu apa? Coba yang Bang Dafa jawab tadi apa saya?
Membuang Habis. membu Sampah. membuang sampah. Oke. What the meaning of waste bin? Waste bin. Siapa yang tahu waste bin? Tempat sampah. Iya, waste bin adalah tempat sampah. Biasanya anak mis taunya dustbin ya. Oke. Waste bin itu artinya juga tempat sampah ya. Jadi membuang sampah itu di sampah ya sayang. Membuang sampah itu bukan di sembarang tempat ya. Nggak boleh di jalan kita buang sampah. Nggak boleh di halaman rumah kita buang sampah. Nggak boleh kita di dalam kelas buang sampah sembarangan ya. Jadi buang sampah itu harus di tempat sampah. Oke, yang terakhir. Packing up tips to make compost. Nah, jadi sayang, kalau yang di rumahnya ada pohon, biasanya ada daun-daun mati atau daun-daun berguguran yang jatuh ke rumput atau yang jatuh ke tanah. Nah, itu sebaiknya di racking up. Racking up itu apa? Racking up, siapa yang tahu racking up? Itu sama dengan digaruk. Bukan digaruk badannya ya, digaruk pakai ada alat yang seperti sendok garpu. Nah, itu namanya racking up. Jadi rumput-rumputnya kita racking up. Nah, kita ambil dan bisa dijadikan kompos. Kompos itu artinya pupuk. Iya. Oke, next ya. Keeping the playground clean. Oke, siapa yang pernah main di playground? Playground itu apa artinya saya? Playground. Permainan. Iya, playground itu artinya tempat bermain. Pasti di sini semuanya pernah kan sayang ke playground? Pernah? Yes. Banyak ya playground itu ya, seperti di mana ya, di Alam Mayang, Kacang Mayang, atau yang di mall-mall itu. Nah, itu disebut dengan playground. Jadi bukan hanya rumah, bukan hanya sekolah, tetapi playground itu juga harus bersih ya. Perhatikan Miss Agi. Healthy playground are clean. Nah, tetap lagi ya nak. Tempat bermain yang sehat itu adalah bersih. Jadi sayang kalau misalnya tempat bermain yang kotor, tidak bersih, tidak sehat, jangan main di sana ya nak, karena nanti bisa sakit karena banyak kuman, kotor ya. Jadi anaknya kalau mau bermain harus lihat tempatnya dulu. Kalau tempatnya bersih baru bermain ya. Next, the equipment is not damaged. Damage apa artinya damage itu? Rusak nih sayang. Nih, rusak. Damage ini artinya rusak ya sayang. Nih, damage artinya rusak. The equipment apa? The equipment itu artinya alat-alatnya ya. Alat-alat misalnya anak Miss Agi bermain di taman. Di taman itu ada ayunan, ada seluncuran, apalagi dan lain-lainnya. Nah, kalau rusak nggak usah main di sana ya nak ya. Bahaya, nanti bisa ada yang kalau ada yang tajam-tajam bisa luka ya. Jadi damage itu artinya rusak ya. Oke, next. They have and plan they have plans and trees. Sorry, salah Miss Agi. They have plans. Nah, jadi kalau misalnya anandanya main ke playground yang outdoor, misalnya seperti di Kacang Mayang, di Alam Mayang. Nah, cari tempat bermain atau playgroundnya itu yang punya plants. Plants itu apa sayang? Plants itu artinya tumbuhan dan apa lagi? Tumbuhan dan pohon ya. Trees itu pohon. Jadi cari yang ada pohon sama tanamannya. Kalau tidak ada tanaman dan pohon, jadinya nanti panas ya. Udaranya juga tidak bagus, tidak sejuk ya, tidak segar udaranya kalau tidak ada pohon dan tidak ada tanaman. Oke, the last one ya. We can have fun there and not get hurt. Jadi kalau playgroundnya itu healthy, jadi kita mainnya di sana senang dan kita tidak akan sakit ya, tidak akan misalnya mendapat kecelakaan atau tidak kena tusuk apapun itu ya nak ya, kalau misalkan tempat bermainnya itu healthy. Oke, masih spirit ya, dikit lagi sayang. Spirit. Oke.
Sekarang next, keeping the classroom clean. Nah, ingat sayang, tadi udah bersihkan apa aja? Bersihkan tanaman atau halaman. Sorry, maksudnya lagi bersihkan halaman. Terus bersihkan apa lagi tadi yang di atas? Bersihkan menjaga kebersihan playgroundnya atau tempat bermain. Nah, yang ini kita akan bahas tentang keeping the classroom clean. Jadi membersihkan ruangan kelas ya, tetap menjaga kebersihan kelas. Keeping itu menjaga ya, nah artinya. Yuk, perhatikan. Miss. Okay, the first, a clean classroom has a clean floor. Perhatikan, ini artinya perhatikan ya, Miss Agi akan artikan nih sayang one by one. Yuk, anaknya perhatikan. A clean classroom has a clean floor. Jadi, kelas yang bersih itu biasanya lantainya itu bersih. Lihat lantainya. Kalau lantainya banyak sampah, banyak debu, berarti itu kelasnya tidak clean ya, berarti kelasnya dirty ya. And then next, bukan hanya lantainya ya sayang, tapi the windows, table, and desk are clean. Nah, jendela, mejanya, papan tulisnya, kursinya, semuanya itu juga harus bersih ya. Everything is organized and its proper place. You can easily to find things. Jadi sayang harus semuanya itu harus tertata ya nak, organize itu ya nak, tertata, harus ada tempat-tempatnya. Misalnya kalau meletakkan pensil ada tempatnya ya, meletakkan penghapus ada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari-mencari, nah gampang ya, harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Oke. Sekarang next, keep the school environment clean and tidy ya. Tetap sayang perhatikan, tetap menjaga kebersihan dan kerapian dari lingkungan sekolah. Kayak mana Miss Agi caranya Miss Agi? Nah, nih di sini Miss Agi akan menjelaskan ya. Manjuna, what are you doing Manjuna? I not look at your face. I cannot see your face. Miss, berapa menit lagi? Sebentar lagi ke arah. Wait dikit lagi ya. Nih, makanya perhatikan. Some idea for keeping your classroom clean and tidy. Ini caranya, nak. Sweep and mop the floor to remove dust and dirt. Nih, jadi harus disapu dan dipel lantai agar untuk menghilangkan debu dan kotoran. Yang kedua caranya apa? Wash the window to keep them clean ya. Jadi harus membersihkan window apa? Jendela agar jendelanya tetap bersih. Nah, yang ketiga, put book, pencil, crayon dan lain-lain back where they belong ya. Jadi setelah memakai pensil, setelah memakai buku, crayon, ruler dan apapun harus diletakkan masing-masing di tempatnya ya. Di sekolah biasanya kayak gitu kan sayang, ada tempat-tempatnya kan ya kan sayang. Yes or not? Biasanya di sekolah ada kan tempat pensil, tempat penggaris ya kan. Nah, letakkan kembali di tempat-tempatnya. Oke, the last one, put chairs, desks, and tables back in order. Jadi setelah kita belajar, letakkan kembali kursi, mejanya ya di tempat semula ya sayang. Oke, misalnya cepat-cepat nih ya, biar anak-anaknya udah bored. Keeping the school toilet clean. Ini banyak nih yang suka lupa, yang suka tidak melakukannya nih. Toilet school harus dijaga kebersihannya ya, walaupun sudah dibersihkan oleh gurunya, toilet di sekolahnya, anandanya juga harus menjaga kebersihannya. Nah, sudah dibersihkan nih sama gurunya, anandanya yang menjaga kebersihannya ya. Yuk, toilet should be keep clean all the time. Jadi toilet itu harus bersih setiap waktu, ya. Setiap waktu pokoknya toilet itu harus bersih. Karena apa? Lihat sayang. Many dishes
that can make us sick come from dirty toilet. Lihat misalnya disease itu apa? Disease itu penyakit. Bang Alvaro, I cannot look at your face, Bang Alvaro. Many diseases that can make us sick. Jadi banyak penyakit nanti sayang yang bisa membuat kita sakit datangnya dari toilet yang kotor. Bang Alvaro itu apa tuh sayang? Nah, bagaimana caranya untuk menjaga sayang untuk menjaga toilet itu tetap bersih? Oke, lihat ini sayang semuanya. The first one, flushing them after use. Flushing itu apa sayang artinya? Flushing itu artinya menyiram. Bentar sayang, lagi break. Flushing them after use. Jadi flushing them after use itu apa sayang? Menyiram. Jadi setelah menggunakan toilet itu harus disiram. Iya. Yuk next. Mopping the floor. Lantainya harus dipel. Yang kedua itu dipel lantainya. Dan yang ketiga, throwing our rubbish into the waste bin. Ya, membuang sampah di dalam tong sampah. Dan yang terakhir, cleaning the toilets with bleach. Oke, next. Wash your hands with soap and water after using the toilet. This kills any germs that can make us sick. Oke sayang, perhatikan. Jadi sayang, setelah menggunakan toilet, ingat anaknya harus cuci tangan pakai sabun. Oke, one silent clap. One silent clap. Bang Juna, sayang. Aman Juna. Look at Miss Agi, sayang. Wash your hand with soap and water after using the toilet. Jadi cuci tangan ya sayang setelah dari toilet. Karena apa? Karena dengan cuci tangan itu dapat membunuh kuman. Nah, germs itu artinya kuman ya sayang. Germs artinya kuman ya. Karena dengan cuci tangan setelah dari toilet dapat membunuh kuman yang dapat membuat kita sakit. Oke, next. Keeping the school canteen clean. Nah, terakhir ini kantin ya. Kantin juga harus dijaga kebersihannya sayang ya. Perhatikan Miss Agi sayang, karena kantin itu adalah tempat kita nih. The canteen is where we cook and eat our food. The kantin adalah tempat kita memasak dan makan makanan yang kita makan. And then if your canteen is dirty, we might get sick. Jadi kalau kantinnya itu kotor, kita akan sakit ya sayang. Nah, jadi kita harus sama-sama menjaga kebersihan kantin. Bagaimana caranya? Nih sayang, we can keep the canteen clean by cleaning our table after eating. Jadi membersihkan meja setelah makan. Jadi kalau anaknya habis makan di kantin, dibersihkan. Misalnya ada makanannya yang tumpah, dilap sayang ya, dibersihkan pokoknya. Number 2, throwing our rubbish in waste bin. Nah, udah nih ya, udah ngerti ya, membuang sampah di tempat sampah. And then putting our trays, plate, and spoon in the proper place. Nah, letakkan piringnya, sendoknya, dan alat-alat makannya itu di tempatnya seperti di rak-raknya atau yang lainnya ya. Dan the last one, keeping the floor clean. Nah, lihat lantainya harus kita jaga juga. Bang Alvaro, not using glasses sayang. Bang Alvaro, nanti ya nak ya. Oke, if we make a mess, we should always clean up. Jadi kalau kita misalnya membuat kotor kantinnya, harus kita bersihkan, harus bertanggung jawab ya, nggak boleh lari, harus bersihkan. Oke, sedikit lagi. Dirty place, germs, they can make acid. Jadi kalau misalnya tempat yang kotor itu sayang, nanti kumannya akan berkembang di situ ya. Kumannya berkembang, kumannya jadi banyak dan dapat membuat kita sakit ya. And then wash your hand before eating. Ingat sayang, wash your hand before eating ya sayang, apalagi sekarang lagi ada virus corona. Jadi memang setiap saat itu kita harus mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, Kak Ara sedikit lagi lisan.
Clean and dirty water. Ayo, clean and dirty water. What the meaning of clean and dirty water? Siapa yang bisa artikan? Clean and dirty water itu apa, sayang? Air yang bersih dan kotor. Oke, good job. Oke, next. Differences between clean and dirty water. Ini sayang ya. Perhatikan Miss Agi, perbedaan dari air yang bersih dan air yang kotor. Oke, perhatikan. We need water to drink, cook, and wash in. Jadi sayang, kita dalam kehidupan ini sayang, kita sangat membutuhkan yang namanya air. Karena air itu sangat banyak kegunaannya. Untuk apa kegunaannya? Untuk minum, untuk masak, dan untuk mencuci ya. Jadi drink itu minum, cook itu adalah masak, dan wash adalah mencuci. Jadi air itu kita gunakan setiap